Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Pertemuan kali ini akan membahas terkait dengan kode, yaitu jenis kode yang digunakan untuk komunikasi data dan jaringan komputer. Kode digunakan untuk keperluan komunikasi data pada sistem komputer dari sejak komputer ditemukan sampai pada komunikasi data modern. Jadi kode ini selalu digunakan pada awal mula perkembangan komputer sampai dengan saat ini. Jadi kita juga secara tidak langsung menggunakan kode-kode ini untuk berkomunikasi. Jadi setiap generasi kode memiliki beberapa perbedaan. Pada generasi pertama dikatakan bahwa 1 byte terdiri dari 4 bit. Lalu ada kemajuan pada generasi kedua di mana 1 byte terdiri dari 6 bit, dan pada komputer generasi sekarang kebanyakan 1 byte terdiri atas 8 bit atau 1 karakter. Jadi semakin kesini maka dari awal generasi pertama sampai dengan generasi sekarang ada perubahan jumlah bit, yaitu ditujukan untuk mewadahi atau menyimpan suatu kombinasi. Jadi pada awalnya 4 bit ini tidak dapat mengakomodir jenis bit yang atau jenis suatu karakter, sedangkan 6 bit ini akan menampilkan komunikasi biner yang lebih banyak dibandingkan yang 4 bit, sehingga jumlah bit dinaikkan untuk meningkatkan kombinasi agar menampung banyak karakter. Dan beberapa macam kode pada komputer, yaitu ada BCD, jadi binary code decimal, terus SBC DIC, yaitu standard binary code decimal interchange code, EBCD extended binary code decimal interchange code, terus ada ASCII. Kode jenis sudah tidak dipakai lagi, jadi yang BCD ini tidak digunakan pada zaman sekarang karena tidak bisa menampung karakter yang lebih banyak. Lalu kita cobakan konversikan misal karakter ke dalam binary code decimal. Untuk kode BCD, yaitu memiliki 16 komunikasi, didapat dari 2 pangkat 4, di mana 2 ini mewakili untuk 0 dan 1, jadi biner, yaitu biner kan 0 dan 1. Lalu 4 ini adalah jumlah bit yang tersedia pada kode BCD, yaitu ada 16 komunikasi tapi hanya 10 yang digunakan. Jadi dari 0 sampai dengan 9 digunakan, dan ini contohnya. Ini dimulai dari 0. 0 adalah binernya seperti ini, kode BCD seperti ini. 1 001, untuk 2 adalah 0010, dan seterusnya. Dan ini jika dikonversikan kode 1103, maka ketika dikonversi ke BCD jadi hasilnya seperti ini. 001 0001 untuk 1 0, terus 000 ini adalah karena di dalam BCD itu 1 karakter,
yaitu menampung 4 bit. Jadi 4 kode biner, jadi 0001 gitu. Terus untuk 212 seperti ini. Jadi 0010 0001 0010. Terus ada yang kode kedua yaitu standard binary code decimal interchange code, di mana ada 64 kombinasi didapat dari dua. Ini adalah dari biner 016 itu adalah jumlah bit yang ada pada SBCDIC. Terdiri dari 10 kode untuk digit angka, jadi 0 sampai dengan 9, lalu 26 untuk hari kapital dan 28 untuk kasus khusus yang dipilih. Dan ini contohnya. SBCD terdiri dari dua bagian, yaitu alpha bit position dan numeric bit position. Numeric bit position itu seperti BCD. Jadi dia jika satu agak biner di posisi paling kiri nilainya 8, kedua dari kiri 4, ketiga dari kiri 2, dan keempat dari kiri yaitu 1. Dan ketika 0 semua maka dia hasilnya 0, seperti itu. Nah, jadi ada misal karakternya adalah 1 sampai dengan 0, maka zonanya 00 dengan digit mulai dari 1 adalah 001 dengan terakhir adalah yaitu 9. Ini adalah 9, jadi ini yang paling kiri adalah nilainya 8, ini 0, dan ini nilainya 2. Jadi ini nilainya 10, sorry. Jadi nilai 10. Ini terus untuk kode karakter A sampai I zonanya 11 dimulai dari 001, berarti A itu adalah 0001, B itu adalah 0010 yang bernilai 2, dan itu adalah 9. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi kodenya 1001. Ini dijelaskan bahwa komputer generasi kedua menggunakan kode ini, seperti itu. Ini contoh konversinya. Ini kita contohnya, C itu ada di zona apa? 11. Ini adalah 11, ini adalah zonanya. Dan ini adalah nilai dari si C-nya itu sendiri. Karena A itu adalah 001, B itu adalah 0010, maka C adalah 0011. C adalah urutan ketiga. Ketika dikonversikan maka 0011, seperti itu. Begitu juga seterusnya. Ini extended binary code decimal. Jadi ini sering digunakan di generasi ketiga, di mana kombinasinya adalah 256. Jadi banyak sekali kombinasi digunakan. Karena dia yang pada si SBCDIC dia menampung huruf kapital saja, sedangkan di EBCDIC dia bisa menampung huruf kecilnya juga. Dan ada 8 digit, di mana 8 digit ini zonanya 4 dan digitnya masih 4. Yang membedakan antara EBCDIC dan SBCDIC yaitu dia pada zonanya. Untuk apa dia zonanya ditambah gitu kan, yang tadinya 2, karena untuk memperbanyak kombinasi dan untuk mewakili lebih banyak karakter, seperti itu. Nah, kita misal dari huruf B besar, maka B besar adalah di zona 1100. Lalu
dikecil 110, lalu B itu ada di urutan kedua, maka nilainya 0010. Jadi di sini dia. Nah, seperti itu. Begitu juga seterusnya. Terus langsung ke ASCII 7 bit. Jadi ASCII ada 7 dan ASCII 8 bit. ASCII 7 bit mempunyai kombinasi kode 128, itu diambil dari 2 pangkat 7. Yang sini 128, 26 untuk kapital, 26 huruf kecil, 10 digit desimal, seperti itu. Dan ini contohnya. Di mana karakter 09 diwakili oleh zone 011 dimulai dari 0. Di sini dimulai dari 0 sampai dengan 9. Ya kan, karena karakternya dimulai dari 0 sampai dengan 9. 1001 adalah hasil konversi dari karakter 9 ke biner. Seperti itu. Gampang saja sih ini. Jadi caranya seperti pada jenis kode sebelumnya. Jadi ada yang di BCD tidak menggunakan zone, tapi di SBCD menggunakan zone, EBCD menggunakan zone, dan di ASCII menggunakan zone, seperti itu. Tinggal dicek bahwa karakter ini berada di zone mana dan di antara digit mana, seperti itu. Di 8 sama juga, kombinasinya sama, tapi dia lebih banyak karakter yang disimpan karena ada 34 karakter kontrol dan 160 karakter khusus atau spesial karakter. Namun yang dijelaskan di sini adalah 0 sampai 9 karakter angka gitu kan, lalu huruf kapital dan huruf kecil, seperti itu. Ini contoh implementasinya. Jadi zone 4 dari kiri adalah zone dan 4 sebelah kanan adalah sebuah digitnya, seperti itu. Ini konversi dari karakter 1 dan 0 atau 10. Ini untuk angka 1 dan ini untuk 0. Jadi di sini adalah zone-nya sama, antara 1 dan 0 zone-nya sama, namun di digitnya berbeda karena 1 dan 0 nilainya kan berbeda. Jadi 1 itu bernilai 001 jika dibinarkan, sedangkan 0 adalah 0000, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.